A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin thahirin. Ya. Kita sekarang akan memasuki pertemuan kedua pembahasan kita tentang masnawi maknawi. Bagaimana pertemuan pertama kita melihat dulu bait daripada masnawi. Ya. Di sini kita sudah tuliskan, ya. Jadi man behar jam'iyati nolon sudam jub bad holon wa khus holon sudam. Ya. Har kasi as zan khud sud yoreman as daruneman najus asroreman. Jadi itu bacanya, ya. Har kasi az zan khud shud yoreman az darune man najus asrore man, ya. Sirreman az nolehman dur nis. Jadi ini dibaca sirreman az nolehman dur nis. Lik chashmu gushro on nur nis. Tan zejonu jon zetan mastur nis. Lik kasro dit jon dastur nis. Otas as. Kan tadi kita banyak as-as, ya. Otas as. In bonggenoi bongenoyunis bongeno wa nisbot. Jadi di sini bongeno wa nisbot. Harkein otash nadorat nisbot. Otash ishk as. Ke andaruni fatod khushesh ishq as. Ke andar mai fatod. Oh, ini bukan khusus, salah tadi, ini saya tulis jus. Ya. Juses. Ini salah lagi di sini. Ya, juses esk as juses esk as ke andar mai fatod. Ya. Nah, beberapa kata di sini kita tinjau dulu, baru kita membahas. Man behar jamiyati nolon sudam. Kalau terjemahan sesuai dengan lafaz, ya. Jadi saya, ya, merintih pada setiap kumpulan. Nah, ini merintih ini nolon sudam. Saya merintih, ya, pada setiap kumpulan, kepada setiap kumpulan behar jamiyati, atau kepada setiap kerumunan, kepada setiap kumpulan, perkumpulan, ya. Jubt bad holon wahus holon sudam. Jadi maksudnya, ya, ini jubt itu kalau kita mau terjemahin secara kata, dia adalah pasangan, ya, jubt. Jadi misalnya sepatu punya pasangan, jubt yiki misalnya. Jadi satu pasang. Bad holon, ya, di sini kalau mau diterjemahkan secara ini, jadi kondisinya bad, ya, ini maksudnya buruk, ya, buruk kondisinya. Ya, wahus holon, ya, artinya yang baik kondisinya, ya. Tapi maksudnya di sini
tentunya ya, jadi dia karena seruling kita bahas, jadi seruling sebagaimana dia punya pembahasan adalah dia merintih, kan begitu? Ya, dia merintih, ya. Jadi rintihannya itu, ya dia istilahnya sampaikan, utarakan kepada setiap kumpulan, ya, kepada setiap kelompok, ya. Jam'iyah itu artinya ya kumpulan. Jadi rintihannya itu dia sampaikan kepada kelompok atau kumpulan. Nah, jadi dia menjadi bahagian. Jadi maksudnya jub itu ban holon, wahus holon, dia menjadi bahagian, ya, baik yang kondisinya rendah, buruk, maupun yang kondisinya yang baik dan tinggi, ya. Jadi kalau mau dijelaskan maksudnya seperti ini. Jadi seorang insan kamil, karena di sini kan seruling itu representasi dari insan kamil, yang mana insan kamil sudah mendapatkan manifestasi dari sifat-sifat kesempurnaan ilahi. Oleh sebab itu insan kamil dalam perjalanan keempat, ya, dalam perjalanan keempat ada 4 perjalanan, ya, yaitu perjalanannya di antara makhluk bersama Tuhan. Jadi seorang yang sudah mencapai kedudukan insan kamil, dia melakukan perjalanan keempat di mana dia berada di tengah makhluk, di tengah manusia, tapi sudah bersama Tuhan. Karena itu dia sudah tidak akan mengalami lagi pengaruh. Jadi dia sudah tidak terefek lagi. Seperti kita ini kan karena bukan manusia yang sempurna, bahkan manusia yang fadilah saja tidak sampai, ya. Kita sangat mudah terpengaruh. Ya. Kalau ketemu ulama atau orang-orang baik, kita terpengaruh secara ruh dan psikologis. Ya. Tapi kalau kita jauh dari orang bertakwa atau orang baik, ya, dan bersama dengan justru sebaliknya, kita terpengaruh. Ya, jadi kita ini masih kondisi baiknya. Ada pengaruh dari luar. Ya. Tapi kalau insan kamil, ya itu sudah sama sekali tidak terefek lagi, sama sekali. Misalnya Nabi sendiri, ya, karena ada riwayat yang terkenal itu, ya, meskipun engkau berikan saya matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku, saya tidak akan menghentikan dakwah. Jadi tidak terefek sama sekali. Ya. Nah, di sini jadi rintihannya itu dia utarakan kepada setiap kumpulan atau setiap jemaah, setiap masyarakat yang dia jumpai, ya. Rintihan di sini artinya kandungan, ya, yang bersifat kesempurnaan, ya. Kan seruling ini yang kita bahas, jadi dia mengeluarkan nada-nada yang indah. Nada-nada indah ini adalah sesuatu yang sifatnya baik. Ya, jadi dia menyampaikan yang baik. Tapi tentu rahasia daripada nada-nada yang baik itu lebih tinggi lagi, lebih istilahnya rahasia lagi, lebih batin lagi. Jadi batinnya tentunya lebih mengandung keutamaan lebih daripada lahirnya. Rintihan adalah lahir, ya. Di balik rintihan itu adalah batin, ya. Makanya karena dia istilahnya sudah tidak terpengaruhi lagi ke siapapun dia datangi, ke komunitas apapun kalau istilah kita, ya, dia datangi tidak akan mengalami perubahan, maka tidak ada bedanya dia mendatangi
badholon, yakni badholon itu orang yang rendah kondisinya, rendah ma'nawiyahnya, bahkan yang buruk dari dimensi, berbagai dimensinya, ya. Ya. Ataukah dia misalnya mendatangi orang yang baik, tinggi, ya, dari dimensi ma'nawinya, dari dimensi berbagai akhlaknya, maknawinya, spiritualnya, ya. Jadi sama saja, ya, sama saja. Apakah dia menemui yang tentunya tidak baik akhlaknya, yang tidak baik akhlaknya tentu untuk disadarkan malah kan. Karena pekerjaan seseorang yang sudah sampai pada tahap, ya, berada pada tahap ini, ya dia harus menghidayahi lagi manusia, mengajak lagi manusia untuk berjalan menuju Tuhan, kan seperti itu, ya, memberi hidayah pada. Jadi kalau dia bersama yang tidak baik keadaannya atau rendah, dia punya kedudukan makam, ya, dia mengajaknya ke jalan yang menyempurna. Nah, kalau yang tinggi misalnya, ya bergantung, ya. Kalau yang tinggi, satu majelis dengannya, misalnya di dalam doa, ya, satu majelis di dalam mauizah dan lain sebagainya. Jadi itu baginya sama saja. Jadi sama saja dia mendatangi misalnya komunitas yang rendah, ya, ataupun komunitas yang tinggi. Ya, jadi dia tidak akan fluktuatif lagi itu, ya, seperti orang yang sudah mendapatkan kedudukan sempurna. Ya, maksudnya komunitas rendah dengan tinggi yang mana? Kalau komunitas rendah ya seperti kaum musyrikin, dari dimensi, ya, ya dimensi nilai ma'nawiyah, spiritual, keimanan, ketakwaan, ya itu yang maksudnya badholon itu. Tapi kalau husolon itu ya orang beriman, orang bertakwa, ya, orang bertauhid, ya, orang yang justru misalnya seperti dia sama-sama sufi, penapak di jalan ma'nawiyah, ya, yang jelas tidak mengalami lagi perubahan. Ya. Nah, bait berikutnya harkasi az sanehud syud yoreman. Ya, jadi siapa yang punya persangkaan atau terdapat persangkaan pada dirinya, ya, menyertai saya. Yoreman itu bisa dimaknai menyertai saya. Yoreman, yakni sahabat saya, mensahabati saya. Yoreman, yakni menyertai saya. Ya. Asdaruneman najus asroreman, ya. Asdaruneman artinya dari dalam diri saya, ya. Najus yakni itu tidak menemukan, ya. Jadi jus itu sendiri bisa dimaknai sebenarnya mencari, ya. Tapi di sini dimaknai tidak memahami atau tidak menemukan, ya. Najus tidak memahami atau tidak menemukan asroreman, rahasia-rahasia saya, ya. Jadi bait kedua ini kalau kita memaknai harkasi azan nehud syud yoreman, jadi siapa saja atau barang siapa yang di dalam dirinya punya persangkaan menyertai saya, ya. Asdaruneman najus asroreman. Jadi dari dalam diri saya dia tidak menjumpai rahasia-rahasia saya. Nah, di sini bisa kita maknai seperti ini. Jadi setiap orang itu kan sesuai dengan kapasitas dirinya, pengenalannya. Ya, jadi ada yang memaknai demikian. Jadi setiap orang itu sesuai dengan kapasitas dirinya, pengetahuannya. Ya, jadi mengenali, ya, sesuatu itu, ya, sesuai dengan kapasitas diri, mengenali hakikat sesuatu, apalagi mengenali Tuhan, ya, sesuai dengan kedudukan eksistensinya kalau dalam falsafah sadra. Jadi tingkat pengetahuan itu setingkat dengan kapasitas eksistensi. Jadi semakin luas keeksistensian, maka semakin pengenalan juga luas. Tapi kalau semakin sempit, ya, keeksistensian, ya pengetahuan juga
Ya, semakin sempit seperti misalnya yang materialistik, ya. Dia mengenali ya seluas eksistensinya, pengetahuannya juga seluas dengan keeksistensiannya yang materialistik itu. Ya, jadi dia tidak mempunyai tinjauan lebih daripada perkara kematerian. Ya. Apalagi dalam bentuk kehadiran. Kan ada pengetahuan berdimensi husuli terhadap realitas. Seperti kita ini kan pengetahuan kita dalam bentuk husuli terhadap realitas. Bahwasanya selain alam materi ini terdapat alam non materi yang bertingkat-tingkat. Di mana pengetahuan kita bahwa alam non materi itu lebih tinggi daripada alam materi. Bahkan istilahnya di atas daripada alam non materi ini ada realitas Tuhan yang mencakupi seluruh ya atau segala alam ini, kan seperti itu. Ya, jadi itu tinjauan husuli kita, tapi kita tidak mempunyai kehadiran terhadap realitas itu. Ya mungkin realitas misalnya alam misali kita ya mungkin mempunyai ya istilahnya dimensi tersebut dari segi keeksistensian. Tapi lebih tinggi lagi dari alam misali, alam intelek, ya bahkan di atas alam intelek, ya itu ya istilahnya dicapai oleh orang lebih khusus lagi, ya. Nah, jadi setiap orang itu ya dia mempunyai persangkaan menyertai saya, ya. Pada dirinya terdapat persangkaan, ya menyertai saya. Nah, ada juga makna bahwasanya persangkaan itu pada hakikatnya sesuatu yang tidak baik. Ya. Sebab persangkaan itu bukan ilmu. Jadi persangkaan itu bukan ilmu. Nah, ini bagi kita semua, terkadang orang bilang ilmu tapi sebenarnya persangkaan. Ya. Kenapa? Sebab dia tidak sesuai dengan kenyataan. Kan begitu. Ilmu itu dia sebagai ilmu kalau sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan kenyataan, dia bukan ilmu. Dia hanya sebatas persangkaan sebenarnya. Tidak lebih. Kan ada keraguan. Keraguan itu berada pada level pertengahan. Nah, di atas keraguan persangkaan. Ya. Tapi persangkaan ini ya belum sebenarnya ilmu, karena belum sesuai dengan realitas. Yang sesuai dengan realitas itu ilmu. Jadi betapa banyak sebenarnya orang bahas, orang kaji, orang sampaikan, itu bukan ilmu, itu cuma persangkaan. Ya, termasuk dalam ilmu-ilmu ibadah, persangkaan. Kenapa? Karena tidak sesuai yang dibawa Nabi. Kan begitu, ya. Kalau tidak sesuai dengan yang dibawa Nabi, ya dia bukan ilmu. Karena tidak sesuai. Ya. Jadi banyak itu pembahasan ya hanya sebenarnya dalam batas persangkaan saja. Ya. Nah. Jadi dalam dimensi ini, kan di dalam ayat suci Al-Quran itu terdapat ayat yang kita itu dilarang berpersangkaan. Ya. Apa istilahnya itu? Saya lupa lagi ayatnya. Inna zanna la yugni minal haqqi syai'an. Ya, artinya sesungguhnya persangkaan itu la yugni bil haqqi. Jadi tidak sampai kepada hak. Jadi dia tidak menyampaikan kepada yang benar. Ya. Itu persangkaan. Jadi dia tidak menyampaikan pada ilmu, realitas. Dia tidak menyampaikan pada benar. Nah, ada juga dalam bentuk riwayat kalau tidak salah, jauhilah persangkaan. Atau ayat suci Al-Quran kalau tidak salah. Jauhilah persangkaan. Ya. Karena persangkaan itu adalah boleh jadi dosa. Ya. Itu terkait misalnya menilai seseorang dalam bentuk persangkaan. Ya. Melihat lahirnya misalnya, melihat ininya, jangan nilai. Terlalu cepat menilai istilahnya. Ya. Jadi di sini
Ya, persangkaan bisa dimaknai dalam bentuk kapasitas diri seseorang dalam pengenalan bergantung pada kapasitas dirinya. Jadi semua kita itu tidak sama dalam tingkat pengenalannya terhadap realitas, apalagi kepada Tuhan. Ya, itu bergantung daripada kedudukan eksistensial masing-masing. Ya, kemudian ya asdaruneman, najus asroreman. Jadi istilahnya dia tidak mendapati rahasia-rahasia saya, ya. Jadi dari dalam diri saya dia tidak mendapati rahasia-rahasia saya, ya. Jadi orang ini menyangka sudah mengenali misalnya atau sudah menjadi atau menyertainya, tapi pada hakikatnya dia belum mengetahui apa yang ada pada diri. Kalau di sini misalnya Rumi berarti tidak mengetahui apa yang terdapat dalam Rumi, ya. Yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dalam diri Rumi. Atau kalau misalnya seruling insan kamil yang dimaksudkan, ya ini tidak mengenali apa yang terdapat di dalam insan kamil, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung pada insan kamil. Ya. Jadi misalnya kita bisa melihat dari aspek nada-nada dari seruling, ya. Nah, kurang lebih kita mungkin mempunyai pengetahuan, pengenalan terhadap iramanya, ya, atau pesan yang disampaikan. Tapi dalam perspektif batinnya, ya, itu kita tidak mempunyai pengetahuan, ya. Pada diri Nabi, ya, jadi tidak ada yang sampai pengetahuan pada diri Nabi kecuali Tuhan dan Amirul Mukminin, ya. Dan tidak ada yang sampai pengetahuan pada diri Amirul Mukminin kecuali Tuhan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah nafs, atau Amirul Mukminin adalah nafs dari Nabi. Ya. Ini maksudnya Imam Ali atau para imam. Para imam mungkin juga lebih rendah daripada Amirul Mukminin, karena dari dimensi semua imam juga itu tidak sama semua. Ya. Jadi dia dalam puncak kesempurnaannya pun tidak sama semua dalam aspek puncak kesempurnaan. Ya. Lebih tinggi Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin yang istilahnya karena di dalam berbagai tinjauan ya Amirul Mukminin misalnya saja seperti Ibnu Arabi, ya. Jadi tidak ada yang paling dekat dengan Nabi, ya, kecuali Sayyidul Ausiya. Jadi dia mengatakan Sayyidul Ausiya. Jadi Ibnu Arabi juga mengenal bahwasanya Amirul Mukminin itu merupakan wasi Nabi. Ya. Ya, jadi asdaruneman najus asroreman. Jadi dalam batin saya tidak ada yang mendapati rahasia-rahasia saya. Jadi ini kata, ya, bait ini. Ya. Sirreman. Sirreman itu atau bermakna rahasia saya. Sir rahasia. Sirreman asnoleman durnis. Ya. Sirreman asnoleman durnis. Jadi rahasia saya ini tidak jauh dari rintihan saya. Jadi noleman itu rintihan saya. Ya. Jadi sirreman rahasia saya, asnoleman dari rintihan saya, durnis tidak jauh. Ya, jadi maksudnya apa yang keluar daripada seruling itu kan rintihan, ya, di mana dia representasi dari bahasa, kalam, bahasa, ya. Mengenali
kepribadian bisa dengan perantara bahasa. Jadi itu ada dari Amirul Mukminin ya, mengenali kepribadian seseorang itu bisa dengan perantaraan bahasanya. Bisa dengan perantaraan tutur katanya. Sebab apa yang terungkap dari lisannya itu berasal dari dalam dirinya, dari batinnya. Kecuali kalau dia bersifat munafik. Kalau dia bersifat munafik ya bisa saja manis yang keluar dari bibirnya tapi racun di dalam batinnya. Tapi kan kebanyakan orang tidak seperti itu di dalam berbagai kehidupannya, ya. Jadi kebanyakan orang apa yang terungkap dari bahasanya ya itu gambaran kepribadiannya. Makanya ada riwayat begini. Jadi diam itu emas. Diam itu ibarat emas, ya. Ya. Sebab kalau kita diam, orang belum mengetahui kepribadian kita. Jadi kalau seseorang belum mengungkapkan atau belum berbicara, belum berbahasa, orang tidak mengetahui batas dirinya. Tapi kalau dia sudah berbahasa, kita bisa lihat bahasa yang dia gunakan, ya. Kemudian muatan kandungan bahasanya, kan seperti itu. Kalau misalnya orang yang tidak beragama, agamis dan akhlaki, kan bahasanya juga bisa kita kenali. Ya. Kalau dia akhlak dan agamis, ya juga kita bisa kenali bahasanya. Itu masih lahirnya bahasanya. Belum lagi dari dimensi muatan bahasanya. Muatan ilmu kah, muatan biasa-biasa saja kah, muatan ya bergantung. Yang jelas pengenalan kepribadian bisa lewat perantara bahasa. Nah, di sini ya sireman asnoleman durnis. Jadi rahasa saya tidak jauh dari rintihan saya. Rintihan saya ini kalam. Ya. Ucapan. Kan seruling ini dia memperdengarkan suara. Suara itu bahasanya, rintihannya, ya. Nah, bahasa dan rintihannya ini tidak jauh dari rahasianya, ya, tidak jauh dari rahasianya, ya. Jadi rintihan adalah lahir, sementara di balik rintihan ini adalah batinnya, ya. Nah, lik casmugusro onurnis, ya. Nah, di sini maksudnya lik di sini sebenarnya dari kata akan tetapi maknanya, lik akan tetapi, ya. Casm itu mata artinya. Gus adalah telinga. Jadi mata dan telinga atau penglihatan dan pendengaran, ya. Secara letter-let onurnis maksudnya itu bukanlah cahaya, nur cahaya. Nis adalah bukan atau tidak. Onurnis yakni bukan, ya itu bukan cahaya. Ya. Maksudnya begini, kalau dia mata dan telinga lahirnya ini dia bukanlah cahaya, artinya bukan yang mempunyai kemampuan di dalam mengenali rahasia. Ya. Jadi mata dan pendengaran atau mata dan telinga jisim, ya, itu tidak akan sampai pengetahuannya terhadap rahasia. Ya. Karena itu ya kalau mau sampai kepada rahasia justru ini yang harus kita ya istilahnya bukan ini yang dipakai, tapi ya juga adalah batin dan itu mesti lewat proses penyucian dan pembersihan diri. Ya. Mungkin untuk mengenali rintihan bisa dengan pendengaran lahir, ya. Tetapi memahami rahasia ya itu tidak bisa.
Tapi bisa saja juga karena di sini rahasia saya tidak jauh dari rintihan saya, berarti untuk mengetahui pun hakikat rintihan ini ya boleh jadi tidak bisa dengan perantaraan mata dan telinga lahir. Ya. Jadi di dalam hal ini mata dan telinga ya dia bukanlah cahaya itu yang bisa menjangkau rahasia. Maksudnya man di sini bukan ya man di sini adalah seruling representasi daripada insan kamil. Ya. Bait berikutnya tan zejon. Tan ini badan. Z dari kata az tapi diringankan. Jadi tan zejon. yakni badan dari jiwa. Wajon zetan. Dan jiwa dari badan masturnis. Ya. Kalau dia dibaca istilahnya tan zejonu jon zetan masturnis. Ya. Maksudnya itu badan dari jiwa dan jiwa dari badan itu tidak tertutup, tidak terrahasia. Artinya antara jiwa dan raga itu tidak ada keterpisahan. Ya. Antara jiwa dan badan terjadi kesatuan. Terjadi ketunggalan. Jadi pada hakikatnya ya jiwa itu tidak tertutup bagi badan. Demikian sebenarnya juga badan tidak tertutup dari jiwa. Terjadi satu kesatuan. Makanya pengenalan diri itu ya adalah suatu pengenalan yang huduri, hadir. Ya. Jadi bukan karena kita melihat badan, bukan karena kita merasakan badan dengan rabaan, ya. Tapi jiwa mempunyai kesadaran terhadap diri. Ya, demikian juga ya badan bukanlah hijab bagi jiwa. Ya. Jadi terjadi kesatuan. Makanya misalnya kita itu tidak pernah salah di dalam menggerakkan anggota-anggota badan kita. Ya. Misalnya kita mau mengambil, melompat, maksudnya kaki yang digerakkan, ya. Tapi tangan misalnya kita pakai, ya. Jadi itu tidak pernah salah di dalam menggunakan anggota tubuh kita, karena di sini terjadi kesatuan. Nah, di dalam perspektif antara hubungan badan dan jiwa itu juga dengan berbagai pendekatan filsafat, ya ada beberapa pandangan, ya. Dan yang paling dekat istilahnya teori kesatuannya adalah teori Mulasadra. Karena kalau misalnya penciptaan jiwa terpisah dengan penciptaan badan, kemudian dia sebagai substansi yang terpisah disatukan, ya kesatuannya itu bentuknya seperti apa gitu, sehingga ya nafsu itu kan tidak bisa terpisahkan dengan badan, ya. Nah, di samping itu banyak fenomena yang sifatnya istilahnya tidak bisa kita jangkau. Bagaimana misalnya nafsu tadinya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan, tapi ketika bersatu dengan badan, nafsu itu kan tidak pernah mengatakan ini bukan badan saya. Ya. Pada masa kecil pun istilahnya antara nafsu anak kecil dengan badannya, nafsunya selalu mengaku bahwa ini adalah badannya. Ini adalah bahagian daripada dirinya. Ya. Dan tidak ada keasingan antara nafsu dengan badan. Sementara kalau terjadi keterpisahan misalnya tadi penciptaan nafsu dengan badan, ya. Kenapa ini nafsu cocok dengan badan ini? Ya. Apakah misalnya nafsu ini tidak cocok dengan badan antum misalnya? Nafsu ini tidak cocok dengan badan yang lain kan begitu.
Artinya bisa saja nafs itu dicipta bisa misalnya dibawa ke badan siapa saja, badan apa saja. Karena terpisah di penciptanya, tidak ada hubungannya dari sebelumnya. Kan gitu. Ya? Ya. Tapi tidak seperti itu, bahwa ya badan ini tidak boleh menerima nafs sembarang. Harus nafs tertentu dengan badan itu. Dari mana? Bagaimana hubungannya ini? Sehingga harus demikian. Kan begitu. Kalau misalnya nafs mubham saja, ya bisa ditempatkan ke badan yang lain. Makanya teori keterpisahan penciptaan nafs dengan badan tidak berlaku misalnya dalam sistem kefilsafatan mula sadra. Ya, seperti itu. Sehingga betul-betul tidak terjadi keberlainan, perbedaan antara nafs dengan badan. Jadi di sini ya iya, seperti itu. Ya. Jadi pada hakikatnya badan dari jiwa dan jiwa dari badan itu tidak ada keterpisahan. Ya. Satu kesatuan. Ya, lik kasro di John Dasturnis. Ya, akan tetapi ya tidak bisa orang melihat batin ya dengan pandangan lahir. Jadi di sini Likasrodit John Dasturnis, di sini sebenarnya kalau kita mau makna secara letterlet ya likasro, akan tetapi orang ya di John melihat jiwa ya, Dasturnis bukan dastur. Dastur itu aturan, kaidah, perintah, ya. Tapi bisa dimaknai bahwa seseorang itu pada hakikatnya dia tidak bisa melihat ya realitas, ya realitas jiwa ya dengan penglihatan biasa, ya. Jadi kita itu juga dapat melihat ya realitas diri kita, jadi semakin juga tinggi ya dimensi eksistensi kita. Jadi kalau kita ini kan terlibat dengan penglihatan lahir. Jadi kalau kita ini semakin terlibat pada penglihatan lahir, semakin kita tidak mengenali diri kita. Karena tertuju kepada di luar diri kita. Ya. Makanya semakin kita sibuk dengan fenomena duniawi, sibuk dengan fenomena hal-hal yang bersifat di luar diri kita, kematerian, ya, semakin jauh dari diri kita. Ya, semakin jauh dari diri kita tentunya. Tapi semakin terkurang itu, nah, semakin akan kita mengenali diri kita. Makanya salah satu aturan dalam sair suluk, ya. Jadi sair suluk salah satu istilahnya aturan, dastur amali kalau istilahnya di dalam istilah ini, dastur amali itu istilahnya perintah amali, aturan-aturan amali yang diberikan seorang mursyid biasanya kepada muridnya. Misalnya hari ini begini, ya itu dastur amali, ya. Turunannya ini Ayatollah Qadi Tabatabai sampai sekarang dia punya dastur amali, ya tertentu, ya ada amali tertentunya. Nanti diberikan, saya juga sudah pernah didapat pejangan, tapi karena belum maksimal diamalkan, ya mestinya itu maksimal diamalkan. Banyak dimensi-dimensinya. Kalau sibuk dengan itu, ya kita ini kan bukan pesair sulit. Tapi kalau kita bersair suluk, diamalkan itu, ya sibuk setiap hari. Di antaranya misalnya tidak boleh salat mustahab harian itu ditinggalkan. Ya, kan berat itu. Saya zuhur dan asar kadang sempurna saya lakukan, kadang sama sekali tidak saya lakukan. Tapi itu juga ada pesan dari saya punya guru, pernah berhadap sama seorang guru. Dia bilang kalau tidak bisa kau siangnya, semua yang malamnya saja. Ya. 8 rakaat itu zuhur dan 8 rakaat asar. Kadang kalau sudah
Ini enggak bisa dikerjakan. Ya, salah satu itu dastur amalinya, ya, di dalam ini. Ya. Ya, salah satu dastur amalinya, aturan amalinya. Jangan tinggalkan ya 51 rakaat salat itu, wajib dan mustahabnya itu. Ya. Nah. Ya. Nah, jadi ya ada juga semacam itu, ya mungkin untuk agak sedikit ringan dan mungkin pasti beda hasilnya. Dia bilang kalau tidak bisa hariannya, malamnya saja. Jadi kalau malamnya saja ya istilahnya 4 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat isya duduk, salat malam 11 rakaat, salat sunat 2 rakaat. Sebelum subuh. Iya. Apa? Atau diganti mengaji. Tidak boleh. Sholat lain sudah serahkan, saya ganti mengaji 2 juz umpamanya. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ada juga, tetapi itu juga salah satu di antaranya juga harus ngaji. Harus dilakukan juga. Jadi bukan bisa ditukar, harus juga dilakukan. Ya. Jadi li kasrodid John, ya, dastur nis. Ya. Jadi kita punya istilahnya pengetahuan terhadap diri itu ya nanti semakin sempurna atau semakin meningkat kalau kita mengurangi perhatian di luar. Iya, pengertian di luar. Ya. Makanya kan seperti kita ini ya istilahnya masih rentan terpengaruh dengan luar. Makanya ada kadang amalia khalwat. Salah satu misalnya harus ada khalwat ya. Dalam khalwat itulah kita merenungi nafs. Berpikir terhadap nafs. Ya. Atau berpikir tentang kematian. Ya. Jadi ini 2 juga semacam dastur juga itu. Ya. Jadi dalam misalnya waktu tertentu ya harus berpikir tentang nafs atau merenungi tentang kematian. Nafs ini mungkin ini batin tadi yang dimensi batin gitu. Iya, iya. Artinya nafs itu dialah yang berpikir. Rasulullah berpindah ke nafsnya Ustaz. Karena ya lain lagi teori itu istilahnya kan. Iya. Tapi nafs itu Ustaz, artinya walaupun kita sudah berpisah nantinya, maksudnya ke alam baka ceritanya, tetap dia masih masih abadi, maksudnya masih. Iya, jelas itu. Iya. Baik filsafat dibuktikan maupun dalam riwayat dapat penjelasan terkait masalah itu. Jadi nafs itu dia bersifat abadi. Ada perkataan Amirul Mukminin seperti ini. Ma khuliqtum lil fana. Ya. Lakin khuliqtum lil baqa. Innakum tantakiluna min darin ila dar. Jadi kalian itu dicipta bukan untuk sirna. Tapi dicipta untuk baqa, abadi. Ya, tetap. Sesungguhnya kalian berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, ini dari alam materi ke alam barzah. Ya. Dan sekarang ini kita sebenarnya membuat tubuh barzah. Tubuh barzah bukan dibuat lagi dari materi. Tapi dia dibuat dari perkara amalia, ma'rifat, ya itu semua ibadah, ketakwaan. Ya. Sudah dulu berapa ini? Saya merasa ini. Oh juga lewat jam 6. Ya. Hah? Ini lebih enak lagi karena membahas cinta. Membahas cinta.
Kalau mahasiswa kami sekali. Ya. Oke, sekian dulu kita punya pembahasan. Jadi nanti Ustaz nanti